Iya, Pak Gede, Pak Gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tapi mari ngene. Aku tadi ngabarin orang berlato-ato. Bagaimana kabarmu, Mataji? Iki Pati, apik aku turukin kesenengan. Ya Martaji. Bahagia banget. Ah, oh iya. Saya lagi di rumah kebahagiaan. Pati. Gandini hamil. Hasil bulan madu saya yang sangat lama itu. Alhamdulillah, jika seperti itu kabar yang kau berikan kepada saya. Iya. Dalam maning Pati punya cucu. Nanti kalau semisal sudah lahir, baik laki-laki apa perempuan, saya mau minta nama ke jenengan saja. Ya Yonang yo. Oke, siap yang Martaji. Mohon maaf sebelumnya, Martaji. Ya gimana Pati? Di sini saya tidak mau ataupun tidak ada niatan untuk merusak kebahagiaan yang sedang kau alami. Ada apa sih Pati? Saya pernah merasakan di posisimu dahulu. Dan saya pun pernah merasakan kebahagiaan yang pernah kau rasakan saat ini. Oh, ini Pati mau bercerita tentang kebahagiaan dahulu atau bagaimana? Martaji yang saya kenal bukanlah Martaji yang saat ini. Memang benar pepatah mengatakan wanita itu bisa merubah lelaki itu menjadi apapun. Bahkan wanita dapat merubah laki-laki menjadi sangat lemah. Seperti saat ini yang sedang saya temui, yaitu dirimu, Martaji. Saya masih tidak mengerti Pati. Sebenarnya apa yang diomongkan Pati? Mohon maaf sebelumnya. Saya tidak menyalahkan dirimu untuk meluangkan waktumu bersama keluarga-keluargamu. Dan saya tidak menyalahkan dirimu atas kebahagiaan yang sudah kau dapatkan saat ini. Saya hanya menyayangkan kebahagiaan yang kau dapatkan ini. Itu menghilangkan jiwa dari Martaji yang saya kenal. Ya ngampurane Pati. Apa menurut Pati? Saya bukan Martaji yang Pati kenal. Jika saya melihat untuk saat ini, saya melihat Martaji yang sekarang bukanlah Martaji yang dulu saya kenal. Pilihan itu ada di dirimu, Martaji. Kau seorang laki-laki. Kau bisa mengatur istrimu. Bukan kau yang diatur oleh istrimu. Kau yang harus menentukan jalanmu sendiri. Bukan istrimu yang menentukan jalanmu. Karena di sini kodratnya kau adalah sebagai seorang laki-laki. Kau yang harus membawa istrimu ke jalan yang menurutmu itu baik. Jadi, jika kau masih memiliki tujuan yang sama dengan saya, sama seperti dulu, kau harus menentukan jawaban itu. Dan kau harus berbicara secara baik-baik dengan istrimu. Jangan sampai kau terlena dengan kebahagiaan yang sudah kau dapatkan ini. Sampai-sampai kau melupakan ataupun kau mengingkari sumpah serapah janjimu yang pernah dulu kau lontarkan. Ya saya akui Pati. Sejak saya menikah dengan Gandini, lalu bulan madu bersamanya, saya akui saya tidak pernah membantu kalian. Ya saya mohon maaf. Bukan masalah kau membantu kami semua ataupun tidak. Cuma di sini saya merasakan
jiwa Martaji yang sangat membara, jiwa Martaji yang sangat ingin membasmi kemungkaran, jiwa Martaji yang saya kenal itu sudah hilang karena seorang wanita. Iya Pati, saya meminta maaf. Saya janji saya akan berbicara baik-baik dengan Gandini. Saya akan mengatakan kepadanya, saya akan memulai yang dulu saya pernah mulai. Saya janji Pati. Sebenarnya di sini saya hanya ingin mengingatkan dirimu, karena kau ini adalah seorang laki-laki yang seharusnya memimpin sebuah rumah tangga. Itu adalah dirimu. Yang seharusnya menentukan sebuah keputusan yang besar. Itu adalah dirimu. Keluargamu mau diajak ke arah yang baik, ataupun keluargamu mau diajak ke arah yang mana, itu adalah pilihanmu. Saya kembali serahkan kepadamu. Jika kau masih memiliki jiwa yang membara seperti dahulu, kau bisa bicarakan permasalahan ini dengan istrimu. Ya Pati. Pokoknya omongan Pati akan saya dengar. Saya berjanji saya akan menjadi Martaji yang seperti dahulu. Saya akan ikut bersama Pati membasmi kemungkaran seperti dahulu. Ya saya mohon maaf apabila Pati merasa saya berubah semenjak saya menikah. Saya mohon maaf. Ya mulai sekarang, karena sekarang sudah bertemu dengan Pati, dan Pati sudah memperingati saya seperti itu, saya akan kembali lagi Pati. Saya hanya di garis paling depan Pati. Saya hanya mengingatkanmu, karena saya menganggap kau bisa dikatakan sebagai anak saya Martaji. Saya tidak ingin, karena hanya seorang wanita Martaji yang saya kenal itu melupakan segalanya. Ya, begitu pula dengan saya, Pati. Saya menganggap Pati seperti orang tua saya sendiri. Setiap apa yang dikatakan Pati, saya harus menerimanya dan menurutinya. Karena bagaimanapun juga, kehadiran Pati dalam hidup saya ini sangat berarti. Tidak ada yang bisa menggantikan, walaupun itu istri saya. Baiklah, terima kasih ya Pati. Silakan, kau bisa memikirkan dan merenungkan di mana letak kesalahan hingga sampai detik ini. Bukannya di sini saya ingin merusak kebahagiaanmu dan keluargamu. Tidak Pati, saya tidak pernah merasa dirusak kebahagiaannya oleh Pati. Justru dengan datangnya Pati memperingati saya malah jadi sadar. Mungkin saya jalan terlalu berbelok lumayan jauh. Terbuai. Benar karena terbuai. Ya saya mohon maaf Pati. Tidak masalah Martaji. Ya pokoknya mulai detik ini, setiap ada permasalahan yang menyangkut dengan kita ataupun dengan kemungkaran, saya akan maju di garis paling depan seperti dahulu, Pati. Manusia. Siap, Pati. Sebenarnya saya sudah mendapatkan sedikit informasi mengenai apa yang sedang kita hadapi ini. Saya akan bicarakan permasalahan ini dengan Donggobelo. Dan saya akan menyusun rencana agar apa yang akan kita lakukan bisa jelas tujuannya. Baik, Pati. Saya ikut, Pati. Saya ikut bersama Pati untuk beberapa hari. Sampai masalah ini benar-benar selesai. Alangkah baiknya kau bicarakan permasalahan ini dengan istri dan keluargamu terlebih dahulu, Martaji. Baik, Pati. Karena saya tidak mau mengganggu ataupun merusak hubungan antara dirimu dan istrimu ataupun keluargamu. Ya, Pati, saya akan kembali dan membicarakan ini dengan Gandini dan keluarganya. Terima kasih, Pati. Baiklah. Atas peringatan dari Pati. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jadi, saya telah berhasil mendapatkan sedikit informasi
Dan saya harus membicarakan permasalahan ini dengan Donggobilo. Karena saya rasa jika permasalahan ini saya bicarakan dengan Donggobilo, Donggobilo memiliki solusi mengenai hal ini. Baik, Patih. Saya mengikuti saja. Baiklah, saya akan bicarakan permasalahan ini terlebih dahulu. Silakan, Patih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadinya kayak disayat-sayat kok. Ana apa sih? Ya melihat Eyang Martaji datang memberikan kabar bahwasanya istrinya Gandini itu sedang mengandung. Alhamdulillah. Ya cuma di saat yang bersamaan yang Patih Darmawulung pun datang. Intinya sedikit dengan nada yang mungkin ya menurut saya sih ya tegas seperti sosoknya Patih. Cuma saya hanya manusia normal biasa. Jika dikatakan seperti itu pun ya merasa bersalah ya. Intinya semenjak Eyang Martaji menikah dengan Gandini, Eyang Martaji itu tidak mau mengurus dan balik ke sini lagi. Oh, terlena. Iya, dan Eyang Patih merasa apa-apaan ini Eyang Martaji. Apa-apaan ini Martaji kok bisa-bisa nih sampai selama ini. Ya sebenarnya kita maklum ya Martaji dalam kondisi lagi bahagia-bahagianya yo. Ya mungkin di pandangan Patih lain kan. Cara didikan lah mungkin. Ya, didikan. yang membedakan itu didikan. Ya, saya tidak bisa bicara mengenai itu. Karena tentunya prinsipnya Patih pun sudah Kenceng. kuat, kenceng. Prinsipnya Eyang Martaji pun sama sebenarnya sama Eyang Patih. Cuma Eyang Patih kecewanya sering kerap terjadi seorang laki-laki itu bisa berubah sikap dan sifatnya gara-gara dipengaruhi oleh perempuannya. Oh kayak disetir. Iya. Padahal harusnya yang menyetir itu Laki-lakinya seperti itulah. Oh iya. Itu untuk pembelajaran bagi kita para suami-suami, kecuali Shogun yang di saat puasa sering bikin asap di depan. Kemarin banyak yang komentar ada asap. Kun. Bukan saya. Udah lagi saya. Ya udah, saya aja lah. Saya aja ya Kun saya. Nah itu. Ini kita sambil menunggu kabar mengenai rundingan Patih dengan Tuan Donggobilo, teman-teman ya. Semoga hasil rundingan itu bisa membuat banyak manfaat untuk langkah ke depannya. Yuk. Ini udah lewat jalan ini loh. Ini apa lah, Mas? Waalaikumsalam. Begini manusia, mohon maaf. Yang mana saya datang kemari setelah mendadak. Saya mendapatkan perintah langsung dari Tuan Lauming. Ingin menanyakan kepada kalian. Bagaimana Sung Tiungke, Panglima Sung Tiungke, bagaimana? Ada kelesahan daripada Tuan Lauming. Anaknya Gandini yang sedang mengandung. Tadi setelah Martaji pulang, yang katanya baru saja menemui kalian, Gandini dibuat menangis oleh Martaji. Saya mendengar percakapannya. Apa benar kalian menyuruh Martaji untuk kembali berperang bersama kalian? Seperti ini Panglima Sung Tiungke. Tadi yang Martaji itu bertemu dengan gurunya langsung. Ayahnya Patih Darmawulung. Patih Darmawulung. Betul sekali. Intinya sebenarnya bukan menyuruh untuk kembali lagi untuk berperang sih, bukan. Mungkin penyampaiannya yang kurang tepat saja. Cuma memang orang tuanya yang Martaji, Patih Darmawulung, beliau itu menyampaikan bahwasanya kenapa semenjak menikahnya dengan Putri Gandini
semua-muanya itu berubah dari sifatnya Yang Martaji. Maksudnya kan Yang Martaji yang pantang menyerah, Yang Martaji garda yang paling terdepan di saat sedang mendapatkan masalah. Tapi apa setelah menikah justru Yang Martaji melupakan sejarah-sejarah itu semua, sehingga sedikit dapat teguran. Mungkin tepatnya seperti itu. Bukan karena kita menyuruh sini lagi ya. Iya. Tapi saya kurang sependapat dengan Pati Dharma Wulung selaku orang tuanya Martaji. Saya rasa itu wajar. Martaji sedang dalam kondisi bahagia, apalagi sekarang dia memiliki calon anak yang sedang dikandung oleh Gandini. Dan tadi Martaji mengatakan, Gandini, saya mohon izin, saya akan kembali sama kalian seperti itu untuk menegakkan dan menyingkirkan kemungkaran seperti itu. Tetapi apakah kalian pernah terbesit di pikiran bila mana Martaji benar-benar ikut dengan kalian, katakanlah berperang dengan makhluk-makhluk lain, dan dia mati terbunuh, siapa yang mau bertanggung jawab dengan Gandini dan dengan kandungan yang sedang dikandung oleh Gandini? Saya rasa itu wajar. Memang seharusnya Martaji itu beristirahat dengan hal-hal seperti ini. Dia harus fokus dengan keluarganya, dengan anak yang sedang dikandung oleh istrinya. Seperti ini Panglima Sung Tiung ya. Untuk menjawab pertanyaan yang Panglima lontarkan kepada saya tidak ada hak sedikit pun di situ. Baiknya. Ya. Jadi alangkah baiknya mengenai hal itu bicarakan kepada yang lebih bersangkutan saja. Kami menjawab pun tidak bisa takut salah. Begini saja, kau sampaikan kepada Pati Dharma Wulung, sampaikan saja, Martaji sekarang sudah menjadi calon ayah ataupun calon bapak dari anaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Martaji sudah diangkat oleh Tuanku Lauming menjadi penasehat di kerajaan. Mungkin dia akan disibukkan dengan agenda-agenda yang ada di kerajaan yang diselenggarakan oleh Tuanku Lauming. Saya rasa untuk mengatur waktu antara kepentingan kerajaan dan kepentingan di sini itu akan sangat susah. Mengingat posisi Martaji yang sangat penting di kerajaan. Sekiranya Tuan Pati Dharma Wulung bisa menemui kami di sana, saya akan sangat senang. Dan Tuanku pasti akan menyambutkan dengan baik. Kita perlu mendiskusikan ini, memusyawarahkan ini, bagaimana jalan tengahnya. Seperti itu saja. Ya insya Allah, jika pun nanti saya bertemu dengan beliau, Pati, saya akan menyampaikan mengenai hal ini. Mungkin jika berkenan bisa datang ke rumahnya Pati dan Martaji. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Dan saya harap kalian menyampaikan pesanku kepada Tuan Pati Dharma Wulung. Insya Allah, Panglima Sung Tiung. Saya akan tunggu keadilannya ataupun saya akan menunggu undangan dari Pati Dharma Wulung untuk kami. Baik, insya Allah nanti saya sampaikan. Tapi mengingat semuanya sedang bermasalah lumayan besar, mungkin kita memerlukan waktu untuk membicarakan hal ini. Lagi pula hal ini saya rasa jika dibesar-besarkan pun tidak pantas lah. Masalah salah paham lah ya. Ya, ini hanya masalah salah paham. Ya, mohon maafkan kami semua di sini jika mungkin tidak mengenakan hati pihak dari beliau Lauming, Tuan Lauming. Baiklah manusia, hanya itu
yang Tuan Laumeng sampaikan dan menitipkan pesan pada saya untuk kalian. Baik. Saya mohon maaf bila mana saya lancang menghambat perjalanan kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini masalah baru ini saya rasa ini. Mungkin penyampaiannya Martadi yang salah mungkin. Penyampaian yang Marta siapa? Dimakan mentah-mentah. Penangkapannya ya. Penangkapan yang dimakan mentah-mentah. Yang kesakan Atau mungkin Putri Gandini yang nggak maksud. Kan kita nggak tahu. Kenapa sih? Tadi yang diceritain. oh kan Nggak biasanya diizinin apa sama istrinya? kan nggak di sini. Mungkin Sedih. sedih. Wong wanita kalau lagi hamil kan Hamil. sensitif Oh iya. perasaannya. Udah kayaknya yang Martaji yang bener jenengan yang tadi ngomong Apa? penyampaiannya yang salah. Ya Martaji kan seperti itu orangnya. Ya bisa juga maksudnya loh. Jangan salah ngomong. Nanti malah jadi kita yang salah. Oh iya. Kita Nggak mau posisi aman dimarahin aja. sama Pati Dharma Bulung. Mending menyingkir. Lumayan bikin deg-degan. Baik teman-teman, kita masih menunggu hasil rundingan yang Pati dan Tuan Dongobilo ya. Karena sampai detik ini kita menunggu pun beliau belum kunjung datang juga untuk mengabarkan informasi itu. Ya sementara kita istirahat duduk dulu aja ya. Boleh. Apa ini mas? Takutnya dari pihak. Waalaikumsalam. Salah mas, gimana ngomong mas? Masuk saja ini ya, Tuan. Jika mau mengabarkan apa? Salam. Waalaikumsalam. Saya mengganggu kalian semua. Perkenalkan, nama saya adalah Barakam. Saya adalah anak buah utusan dari Nenek Spring. Saya datang ke sini menemui kalian karena saya itu diutus oleh Nenek Spring untuk menyampaikan hal yang sangat penting dan ini sangat gawat untuk kalian semua. Mengenai apa itu? Celaka sudah datang menghampiri kita semua. Parasit Idriska itu sudah berhasil ditanamkan 10 ke dalam iblis Barnabon. Jadi Nenek Spring mengutus saya untuk menyampaikan hal ini kepada kalian agar kalian secepat mungkin untuk mengambil sisa dari parasit itu agar tidak dimasukkan ke dalam iblis Barnabon semuanya. Kami sudah mengupayakan sedemikian rupa. Mengupayakan bagaimana? Di mana hasilnya? Sedangkan 10 parasit itu sudah berhasil ditanamkan ke dalam iblis Barnabon itu. Jika sampai ke-13 parasit itu ditanamkan ke dalam iblis Barnabon, yang ada kehancuran itu akan datang dan kalian harus bertanggung jawab atas kehancuran itu. Kalian harus siap-siap untuk disalahkan oleh setiap makhluk yang ada di sini. Kau tenang dulu. Dia mau berbicara. Saya sudah mengupayakan. Siapa namanya? Barakam. Saya sudah mengupayakan dan tolong sampaikan kepada Nenek Spring bahwasanya alhamdulillahnya salah satu parasit itu sudah ada di tangan kita. Jadi kenapa Nenek Spring yang tidak datang sini saja? Nenek Spring sudah terlalu kecewa karena kepada kalian itu di mana kerja kalian.
Nah itu buktinya saya kan sudah mendapatkan satu, kan lumayan toh. Sampai 10 parasit itu sudah membuat iblis manapun itu sudah mulai bangun dari tidurnya. Dia sudah bisa duduk. Nah, saya kan pernah mendengarkan bahwasanya iblis manapun tidak akan mungkin sempurna jika tidak kasih 13 parasit. Tapi jika sampai iblis manapun itu ditanam 12 parasit saja, dia sudah bisa berdiri dan dia bisa menggunakan kekuatannya dia miliki untuk menghancurkan ikatannya. Ya, tetap tenang. Saya akan mengupayakan 2 lagi yang belum masuk ke tubuhnya. Kau harus secepat mungkin untuk mengambil 2 parasit itu. Insya Allah, doakan saja yang terbaik. Jangan malah musuhi dan sampaikan. Saya tidak memusuhi kalian. Saya hanya sudah kecewa terhadap kalian karena permasalahan ini kalian yang membuatnya. Saya tidak setuju kalau hal itu. Di sini dari pihak kalian juga bersalah karena menitipkan kepada kami tidak ngomong apapun. Harusnya, iya, harusnya semisalnya kamu khawatir iblis manapun itu bangkit karena parasit sudah ditanamkan semua, harusnya kau membantu. Tapi apa buktinya? Kami sudah mengusahakan sebisa-bisa saya, sedangkan dari pihak mereka itu sudah sangat mengetahui saya, mengetahui kami semua. Jadi saya mendekati saja, itu sudah langsung dihajar dan dihabisi. Ya minimal, silakan Mas. Cukuplah. Mohon maaf, saya memotong pembicaraan. Pertikaian seperti ini bukanlah waktu yang bagus lah. Ada sesuatu yang harus lebih baik kita kerjakan daripada cuma berdebat seperti ini. Baiklah, saya hanya menyampaikan pesan ini dari Nenek Sepring untuk kalian. 10 parasit itu sudah berhasil ditanamkan terhadap iblis Parnapon. Dan iblis Parnapon sekarang sudah bisa bangun dari tidurnya. Dia sudah bisa duduk. Jika dia bisa berdiri, maka dia akan bisa menggunakan kekuatannya. Mungkin saja tidak bisa melepas seluruh ikatannya, tapi setidaknya dia bisa menggunakan kekuatan yang dia miliki itu. Ya, siap. Nanti berita ini akan saya kasih kabar kepada yang lainnya. Baiklah, saya akan sampaikan kepada Nenek Sepring mengenai kau sudah mendapatkan 1 parasit itu. Ya. Salam. Waalaikumsalam. Salam.